Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Indah Permatasari dengan NIM 2414070189. Ambo dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, dosen pengampu Dr. Andes Zulfahmi HB Mhum. Di sini Ambo akan menceritakan profil Nagari Ambo, yaitu Nagari Talua, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk memenuhi tugas UAS Ambo. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Alhamdulillah, insya Allah bersedia untuk diwawancarai. Baiklah, bagaimana sejarah Nagari Taluk ini, Pak? Negeri Taluk, asal usul Negeri Taluk. Itu sejarah Negeri Taluk. Ya, Pak. Negeri Taluk yang terletak di Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan adat Minangkabau Islam dan perjuangan masyarakat pesisir selatan terhadap penjajahan. Usul dan nama Taluk berasal dari kata taluk yang dalam bahasa Minang berarti taluk atau lekukan pantai sesuai dengan letak geografis Nagari yang berada di pesisir barat Sumatera, dikelilingi perbukitan erat serta laut sejak zaman dahulu oleh suku-suku Minangkabau, terutama yang berasal dari Luak Nantibo, Agam, Tanah Datar, dan Lima Pulau Kota yang merantau ke pesisir. Perkembangan adat, perkembangan dan pemerintahan Nagari Taluk menurut sistem pemerintahan adat Minangkabau yang berdasarkan prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pemerintahan Nagari dipimpin oleh para nenek mama, pemuka adat, alim ulama, dan cerdik pandai dengan sistem musyawarah mufakat. Dahulu Nagari Taluk memiliki kaum dan suku-suku seperti Cenyago, Jambak, Sekumbang, Panai, dan lain, menjadi dasar struktur sosial masyarakat. Islam masuk ke pesisir selatan sejak abad ke-6 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Di negeri Taluk, Islam diterima dengan baik dan kemudian menyatu dengan adat setempat. Banyak surau tempat belajar agama berdiri sejak dulu sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter masyarakat. Masyarakat Nagari Taluk seperti masyarakat Minangkabau lainnya turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beberapa tokoh lokal terlibat dalam perang gerilya atau perlawanan sosial di sekitar pesisir selatan, termasuk Batangkapas dan Lunang Selaut. Wilayahnya menjadi tempat persembunyian dan pengungsian bagi pejuang karena topografi yang berbukit dan akses ke laut. Masyarakat Nagari Taluk hidup dari pertanian, perkebunan, kelapa, dan cangkeh, serta perikanan. Sistem gotong royong dan nilai-nilai kekerabatan yang kuat masih bertahan hingga kini, menjadikan Taluk sebagai salah satu nagari yang menjunjung tinggi adat Minangkabau. Taluk terletak di sepanjang jalur jalan lintas barat Sumatera, membuatnya menjadi penghubung antara Padang dan daerah-daerah selatan seperti Mukomuko dan Bengkulu. Kondisi mempercepat pembangunan dan akses pendidikan serta perekonomian di wilayah tersebut. Kondisi demografi karakteristik penduduk di kampung ini, Pak. Masalah kondisi berikut ini adalah kondisi demografi dan Nagari Taluk, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah penduduk Nagari Taluk diperkirakan sekitar 4.000 atau 5.000 jiwa, tersebar di beberapa jorong, dusun, atau kampung, terdiri dari beberapa keluarga besar kaum yang hidup secara turun-temurun ke kawasan tersebut.
Suku dan kaum masyarakat terdiri atas berbagai suku Minangkabau, antara lain Cenyago, Jamba, Kampai, Sikumbang, Panai. Sistem kekerabatan menganut matrilineal, garis keturunan ibu yang menjadi ciri khas masyarakat Minang. Kalau agamanya, hampir 100% penduduk negeri Talua beragama Islam. Nilai-nilai keimanan sangat melekat dan diwujudkan dalam kegiatan seperti mengaji, surau atau masjid, tradisi wirid, majelis taklim, dan peringatan hari besar Islam, dan yasinan. Adat Minang yang berpadu dengan syariat Islam. Bahasa sehari-hari, bahasa Minangkabau, dialek pesisir selatan, bahasa Indonesia digunakan secara formal dalam pendidikan dan pemerintahan. Atau pencariannya sebagai besar penduduk bekerja di sektor pertanian, padi, jagung, palawija, perkebunan kelapa, cengkeh, pinang, nelayan, dan usaha hasil laut. Sebagai kecil sektor jasa perdagangan dan ASN, guru, dosen, perawat, dan dua daerah perantauan. Apakah ada rumah gadang di pesisir selatan, Pak? Kalau pesisir selatan tidak mempunyai rumah gadang. Cuman rumah gadang itu kan tinggal di daerah sampai kita turun itu. Pesisir selatan kok asalnya keturunannya dari Norlabua. Jadi kalau pesisir selatan itu tidak membuat rumah gadang, merantau ke pesisir selatan ya. Rumah gadangnya tinggal di Norlabua. Jadi yang ada turun nenek ke situ dulu, yang mempunyai kaum, mempunyai suku, itu adalah rumah gadangnya. Yang rumah gadang ini nenek dulu itu, enggak rumah ganjong loh. Rumah gadangnya rumah gadang biasa saja. Jadi kalau masalah suku, setiap suku ada mempunyai rumah, tapi tidak rumah gadang, sampai berkumpul saja. Di sini kan saya suku Kampai, Pak. Siapa penghulu suku Kampai, Pak? Kalau Kampai di daerah Talua itu adalah 3 nenek mamanya, 3 penghulunya. Yang pertama Kampai Tengah, Kampai Sawalawe, itu Datuk Alam Kayo penghulunya. Kalau Gadiang penghulunya itu lupa, cuman yang terkenal 2 suku, 3 suku. Jadi setiap ada peralatan itu harus ada datuk, ada imam khatib, ada panungke, ada manti, ada dubalarnya, ada bulu kandongnya. Keunikan tradisi Talua apa, Pak? Keunikannya pakai randai, keunikannya pakai persambahan sendiri ya. Itu keunikannya, masalah adat istiadatnya. Dan keunggulannya itu, bagaimana adat istiadat suku Kampai, Pak? dalam peralatan, contohnya alet meminang. Kalau alet meminang itu adalah dari rumah produksi ke rumah laki-laki, itu membawa persyaratan secara menurut adatnya, pakai lambuai. Kalau manusia tertentu kan pisang, kalau di tempat di negara Talua itu membawa pisang, membawa buah tangan. Sesudah membuat peraturan meminang, itu ada kelanjutannya, alik. Nah, kelanjutannya untuk beralik. Kalau lah beralik itu masalah panggil memanggil, yang dari rumah produksi memanggil ke rumah laki-laki. Untuk peralatannya membawa adat, membawa langgam. Nah, jalan guyo, jepayung yo, jepakaian, nah selengkapnya.